Selamat pagi Nusantara Minangka Sadonyo, Baka Bahariko. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ruri Putra Ananda. Sejumlah informasi telah kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Suku Koto gugat pemerintah Kota Padang. Tanah konsolidasi yang dijanjikan justru diberikan kepada pihak lain. Edarkan sabu-sabu, seorang pemuda ditangkap polisi di rumah kontrakannya. Ruang dinas kantor patroli Jalan Raya Unit 3 Sijunjung disulap jadi tempat belajar Al-Quran. Suku Koto yang berdomisili di Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, pinggiran Kota Padang, menggugat pemerintah kota dan BPN Padang ke Pengadilan Negeri. Gugatan itu terkait belum terbitnya sertifikat tanah konsolidasi yang dijanjikan. Padahal, suku Koto telah menyerahkan tanah mereka untuk keperluan perluasan jalan bypass. Padahal pemerintah Kota Padang telah berjanji sejak tahun 1994 untuk memberikan sertifikat tanah konsolidasi sebagai ganti tanah warga yang diambil untuk keperluan pembangunan jalan. Menurut penasihat hukum suku Koto, Rahmi Jasim, lebih dari 6.400 meter tanah suku Koto yang diserahkan ke pemerintah kota untuk pembangunan jalur 2 jalan bypass. Dalam perjanjiannya, masyarakat menyerahkan tanahnya 30% ke negara. Sebagai gantinya, pemerintah kota akan memberikan sertifikat tanah konsolidasi 70% sisa lahan atau seluas 4.888 meter ke warga suku Koto. Ironisnya, sisa tanah itu justru dikeluarkan atas nama hak orang lain yang bukan pihak suku Koto keturunan Mak Gubah. Perencanaan tersebut terrealisasi, tapi dengan bukan sistem ganti rugi, tapi pola konsolidasi, di mana masyarakat di sekitar jalan bypass menyerahkan 30% tanahnya kepada negara, kemudian 70%-nya dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan dalam bentuk sertifikat konsolidasi begitu. Kenyataannya sampai sekarang klien saya belum dapat memperoleh sertifikat konsolidasi itu gitu. Saat informasi ini dikonfirmasi ke pemerintah Kota Padang, Kabak Hukum yang ditemui di ruangan kerjanya enggan memberikan keterangan panjang lebar dan tidak berkenan untuk dikonfirmasi. Kasusnya sendiri telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Padang oleh kuasa hukum suku Koto dan tidak lama lagi sidangnya akan digelar. Robiha melaporkan dari Padang. Kebakaran terjadi di Pasaman Barat. Sebuah toko kelontong di Jorong, Lembah Binuang, Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat, terbakar. Toko kelontong yang terbakar dalam keadaan kosong karena ditinggal pemiliknya yang pergi keluar. Api dengan cepat membakar toko beserta isinya. Sebuah sepeda motor yang tengah terparkir di dalam rumah juga hangus terbakar. Melihat api membesar, warga bersama petugas pemadam kebakaran langsung memadamkan api dan bisa dipadamkan setengah jam kemudian. Dan persiapan ada 2 menit, anggota kita berangkat ke lokasi ya, sampai kurang lebih 15 menit itu di Lembah Binuang. Itu terjadi kebakaran satu ruko ya, rumah kedai, kemudian kedai. Sampai di sana kegiatan sudah dibantu oleh masyarakat. Alhamdulillah dapat kita atasi atas rembetannya ke rumah yang lain. Beruntung dalam kejadian tidak ada korban jiwa. Namun pemilik mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah karena tak ada barang-barang yang bisa diselamatkan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Warga Jorong Bukit Mendawa Sitiung 5, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung Darmasraya,
dikejutkan dengan penemuan mayat seorang lelaki tua yang merupakan pemilik rumah. Mayat itu bernama Zon Henry dan berusia 58 tahun. Ditemukan dalam posisi menengadah di atas kursi di ruang tamu rumahnya dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Diperkirakan, Zon Henry telah meninggal lebih dari 3 hari. Menurut informasi warga, korban selama ini tinggal seorang diri di rumahnya. Anak-anaknya telah menikah dan tinggal bersama keluarganya masing-masing. Sedangkan istrinya juga telah lama meninggal dunia. Anak korban yang datang tak kuasa menahan kesedihan hatinya melihat ayahnya sudah jadi mayat. Mayat Zon ditemukan warga karena curiga korban tidak terlihat keluar rumah berhari-hari. Warga juga mencium aroma busuk dari dalam rumahnya. Kondisi itu dilaporkan warga ke polisi. Tim Inafis Polres Darmasraya bersama anggota Polsek Pulau Punjung yang datang ke lokasi melakukan olah tempat kejadian peristiwa. Diduga korban meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya karena di sekitar korban ditemukan obat-obatan. Penemuan mayat di daerah Sikabau, Jorong Bukit Mendawa. Korban diperkirakan sudah meninggal mungkin sekitar 3 hari lebih. Ditemukan di dalam rumah beliau sudah mengeluarkan ulat dan sudah bocor di ruangan, berserakan semuanya karena keluarga tidak ada melihat kondisi orang tua mereka sehingga korban meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Sungai Dareh untuk divisum. Selanjutnya, jenazah diserahkan ke pihak keluarganya untuk dikebumikan. Kasus ini menjadi peringatan bagi kita semua dan keluarga korban bahwa jangan sekali-kali abai dengan keluarga dan jangan abai dengan tetangga. Jika saja sang anak kerap bersilaturahmi dengan korban, walau hanya melalui media sosial, barangkali kematian Zon bisa terhindari, meski ajal adalah urusan yang maha kuasa. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Lokasi wisata Kapalo Banda Taram di 50 kota memiliki keindahan yang begitu alami, sehingga menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan berkunjung ke tempat itu. Meskipun tempatnya jauh dari keramaian dan tersembunyi, namun tetap menjadi destinasi favorit untuk mengisi liburan bersama keluarga. Kapalo Banda Taram merupakan danau irigasi yang berfungsi mengairi perkebunan di kawasan tersebut. Tempat ini sebelumnya tidak pernah dilirik oleh wisatawan, mengingat akses menuju lokasi relatif jauh. Banyaknya hasil foto di sekitar kawasan Kapalo Banda Taram yang diunggah di media sosial membuat masyarakat penasaran, sehingga mereka ingin menikmati keindahan alamnya. Tempat ini begitu nyaman, sangat pas untuk bersantai dengan membawa keluarga maupun teman-teman. Kapalo Banda Taram dikelilingi bebukitan dengan udara yang sejuk. Destinasi ini memiliki berbagai wahana bermain yang begitu menyenangkan, seperti rakit bambu. Dengan rakit ini, Anda bisa mengelilingi danau sesuka hati. Bahkan bisa berenang atau bermain di air sungai yang dangkal dan jernih. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati hutan pinus yang mengelilingi kawasan tersebut. Ini tempatnya nyaman, terus bagus. Apalagi kalau airnya besar ikut berenang. Pokoknya sekarang udah bagus. Tadi saya keliling tadi ada tempat sholat, ada tempat wudhu udah bagus. Terus tempat istirahat, tempat apa udah banyak sedia. Sekarang ini udah 5 bulan ke sini gitu. Kemarin-kemarin masih susah, sekarang udah bagus sekali gitu, jauh perubahannya gitu. Wisatanya ramah lingkungan, bersih, dan ada airnya, estetik lah intinya Bang, bagus untuk dikunjungi. Wisatawan juga ramai di sini, dan juga di sini tidak mahal-mahal lah Bang, rakitnya juga
cuman 25.000 satu rakit dan banyak juga permainan anak-anak di sini. Saat musim liburan, Kapalo Banda menjadi destinasi wisata favorit. Para perantau atau wisatawan lokal maupun luar daerah memadati objek wisata yang fungsi sebenarnya saluran irigasi yang dikemas menjadi objek wisata yang menarik. Bila Anda ke 50 kota, silakan singgah ke Desa Taram untuk menikmati wisata alam Kapalo Banda. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota.